Oke teman-teman semua, look at the star, look at the shine for you. Abaikan. Nah, kembali lagi di video, bukan di channel YouTube paling keren 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 sepanjang masa. Nah, jadi pada video kali ini kita akan menghitung endgain dari tiap-tiap indikator pada variabel terikat yang akan kita ukur. Eh, variabel terikat di dalam penelitian kita. Nah, pasti teman-teman semua itu punya variabel terikat kan, kayak berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, literasi, sains, etc. Yang itu pasti punya indikatornya masing-masing atau aspek di dalamnya yang harus kita teliti. Nah, indikator ini harus juga kita hitung masing-masing peningkatannya. Jadi, mana sih indikator paling tinggi, mana sih indikator paling rendah. Ini juga dapat apa ya masuk ke dalam pembahasan nantinya hasil dan pembahasan ya teman-teman semua. Oke, sebelum kita eksekusi, aku minta tolong banget sama teman-teman sekarang nih yang lagi nonton, itu coba ketik amin di kolom komentar. Amin. Ya amin, semoga kita bisa lulus bareng, wisuda bareng, maupun teman-teman semua yang belum seminar, atau masih struggle bab 4, atau struggle penelitian, terus apa mau kompre, pokoknya semuanya semoga kita dilancarkan, kita diberi kesehatan. Ya, intinya kita bisa menjalani semuanya lah, walaupun bersakit-sakit dahulu. Amin. Nah, aku juga mau minta doa khususnya nih teman-teman yang lagi nonton ceritanya. Yang mungkin nonton video ini, aku minta doanya. Jadi aku berkesempatan kembali, puji Tuhan, untuk ikut lomba micro teaching lagi. Mungkin teman-teman bisa bantu doa. Aku berdoanya itu semoga apapun hasilnya nanti itu nggak mengecewakan hatiku. Jadi mau masuk final, nggak masuk, menang, kalah, apapun itu bisa aku terima dengan hati lapang. Ya, kita aja. Oke, sekian intermezzonya. Waduh, udah hampir setengah jam ini. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung apa sih indikator endgain. Endgain ya, karena yang kita ujikan itu endgainnya, bukan 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 ya pretest posttest juga sih, tapi yang ini kan endgainnya. Jadi kita akan menghitung endgain per indikator. Nah, ini aku kasih contoh aja ya buat teman-teman sekalian. Jadi untuk penelitianku itu mengukur keterampilan berpikir kreatif yang ada 4 indikator ini, dari fluency, flexibility, originality, dan juga elaborasi. Jadi di sini, di video ini aku akan memberikan contoh cara menghitung endgain pada masing-masing indikator berpikir kreatif. Nah, hal pertama yang harus teman-teman siapkan itu seperti biasa adalah Excel. Nah, Excelnya itu berisi tabel seperti ini ya. Untuk kelas eksperimen, nanti mungkin untuk kontrolnya ya mengikut aja lah ya. Itu terdiri dari pretest dan juga posttest karena ini termasuk ke dalam kognitif yang aku teliti. Nah, untuk tabelnya itu opsional. Teman-teman boleh masukin nama siswa, boleh juga enggak, asalkan jelas. Nah, itu berisikan tentang jawaban siswa per butir soal. Jadi kan kalau kemarin kita ngitung endgain untuk benar-benar keterampilan kreatifnya itu dia cuma skornya aja kan berapa skornya ini. Nah ini kita masing-masing butirnya. Jadi kayak misalnya si nomor satu itu dia nomor satu 0. Terus nomor 2 dia dapat 5. Nomor 3 dia dapat 10, 5 gitu. Nah kenapa bisa 5 10 ini? Karena aku pakai soal esai. Nah mungkin kalau teman-teman yang pilihan ganda lebih agak mudah lah. Kayak tinggal 1 0 1 0 gitu. Ya walaupun nggak ada yang mudah lah. Ya gitu. Oke, nah udah kita buat kayak gini, sekarang tugas kita adalah mencari. Jadi tugas kita itu bukan mencari endgame si nomor satu, nomor dua, tapi mencari endgame fluency, flexibility, originality, dan juga elaborasi. Nah, aku jelasin di sini untuk soalku ini, pada bagian fluency, dia itu terdapat pada soal nomor satu, dua, dan juga empat. Jadi nomor satu, dua, dan empat ini indikatornya adalah fluency. Lalu flexibility itu nomor tiga dan lima, originality nomor enam, elaborasi nomor tujuh. Nah, kita di sini akan mencari nilai post-test, pre-test dulu dari fluency. Jadi gini, skor fluency. Nah, skor fluency ini berapa sih? Itu cara mencarinya pertama, kita harus mencari jumlah pada masing-masing butir soal. Kan kemarin kita udah tahu jumlahnya masing-masing siswa. Sekarang masing-masing butir soal. Itu sama dengan, ingat ya, sum
Kita tariknya dari atas ke bawah sampai siswa terakhir, lantus gini. Terus kita geret, aduh bahasanya geret tuh, sampai nomor 7. Nah, ini kita cari bukan skor fluensinya, skor masing-masing soal dulu dah. Ini kita hapus dulu, nanti skor fluensi. Skor pada masing-masing soal. Itu, nah teman-teman masih ingat kan ya cara mencari skor? Itu kan jumlah benar per skor maksimal dikali 100, gitu kan. Kalau misalnya dia skor maksimal, kalau misalnya dia satu soal, itu kalau misal pilihan ganda kan satu soal itu berarti nilainya satu gitu kan. Berarti skor maksimalnya satu. Satu dikali dengan berapa siswa yang mengikuti, dikali jadi 22. Berarti 22 itu adalah skor maksimalnya. Nah, sampai sini cun nggak? Ya, semoga cun lah ya. Nah, kalau untuk soalku sendiri, itu esai. Jadi satu soal itu paling besar nilainya adalah 10. 10 kita kalikan, itu nilai paling besar untuk satu soal ya. 10 itu kita kalikan dengan jumlah siswa yang mengikuti. Ada 22, berarti 10 dikali 22. Kita tulis di sini per maksimal itu ialah 10 dikalikan dengan 22. 10 dari mana? 10 itu tadi adalah skor tertinggi pada satu soal. Siswa menjawab paling benar itu dapat berapa? Oh, tepatku 10. Kita kali 22 karena jumlah siswanya 22. Jadi skor maksimal kita adalah 220. Jadi cara untuk mencari skor, skornya itu ialah sama dengan ini, 100 ini, yang ini, kita bagikan dengan 220. Kita tutup kurung ya, tutup buka kurung. Terus kita kalikan dengan 100. Nah, ini masih ingat kan ya teman-teman? Skor benar per skor maksimal dikali 100 gitu ya. Terus kita enter. Nah, udah dapet nih. Enak dah. Nah, ini adalah skor untuk masing-masing soal di kelas eksperimen pada pretest. Bukan skor masing-masing siswa ya, tapi kita nilai lihatnya skor masing-masing soal. Lanjut, kita akan mencari nilai pretest dari fluensi. Nilainya itu berapa sih? Terus sama dengan kita rata-ratain aja. Soal nomor fluensi kan tadi soal nomor satu. Kita buka kurung dulu. Soal nomor satu, kita tambah dengan soal nomor dua. Terus kita tambah lagi dengan soal nomor empat. Lihat ya, karena fluensi itu nomor satu, dua, dan empat. Lalu kita tutup kurung. Jumlahnya ini ada berapa? Ada tiga soal. Jadi kita bagikan dengan tiga. Maka untuk nilai pretest fluency itu adalah segini. Dah, Cun. Yang flexibility, berarti flexibility nomor 3 ditambah dengan nomor 5. Tutup kurung kita bagi 2. Eh, sorry, sorry. Oh, ini tutup kurungnya tinggal. Nah, oke. Untuk yang originality itu dia hanya nomor 6. Dan untuk yang elaborasi dia hanya nomor. Nah, ini kita udah dapet pretest. Next, kita ke post-test. Post-test juga sama aja nyarinya. Tinggal kita cari jumlahnya berapa, lalu skor pada masing-masing soalnya itu berapa. Kita pakai sum, kita tarik, no, no, tarik dari sini sampai ke nomor 22, lanjut kita, apa sih, sum, sum. Kok ini, aduh, ini kok bisa, sabar. Oke, tadi itu kesalahan teknis ya. Sum, kita tarik dari ini sampai sini.
Nah, mungkin ini kalau teman-teman Dacun bisa dicepetin aja, diklik 2 kali, dikasih singa, rar. Lalu kita kasih skor. Skornya tadi sama dengan buka kurung, ini kita bagi dengan 220, kita kalikan dengan 100. Aduh, kayak mana kok tadi bisa kayak gitu? Nah, pelan-pelan aja nontonnya. Kalau mau diulang juga nggak apa-apa, itu oke. Nah, ini udah dapet nih skornya, tinggal kita geret ke samping. Oke, kita udah dapet. Betul. Oh, nguap dulu guys. Kita udah dapet nih post test. Post testnya berarti sama dengan nomor 1 ditambah dengan nomor 2 tambah dengan nomor piro 4. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita bagi dengan 3. Ya, mungkin bisa dicepetin aja ya teman-teman. Aku yakin lah udah pada paham. Karena aku pakai Zoom. Terus aku juga males ngedit. Jadi ya apa adanya lah ini video ya. Ya, udah sampai sini aja udah keren loh kita. Bagi 2. Iya kan 2. Iya betul. Terus nomor 6. And next nomor 7. Oke, udah dapat. Nah, sekarang akan mencari endgame pada masing-masing indikator ini. Endgame? Ada masih inget nggak? Itu udah ada loh di video sebelumnya. Ayo tonton. Itu sama dengan nilai post-test kita kurangkan dengan nilai pretest. Terus kita enter. Lalu kita geret ke bawah. Oke guys, udah dapat. Lanjut kita cari nilai. Ini skor markup, skor ideal. Skor ideal itu sama dengan 100 dikurang dengan pretest. Anjrot. Sama dengan 100 dikurang dengan pretest. Oke, udah dapet. Terus kita lihat ke bawah. Endgain. Endgain itu sama dengan post pre dibagi dengan skor ideal. Oke, udah dapet nih. Walah. Jadi untuk fluency itu endgainnya sebesar 0,52, flexibility 0,449, originality 0,5, dan elaborasi itu adalah 0,46. Nah, ini untuk endgame persen, mungkin opsional teman-teman mau pakai atau enggak. Ini tinggal nilai endgame-nya kita kalikan dengan 100. Udah dapet. Oke. Ini sekarang kita mencari rata-rata. Tapi nggak usah. Rata-rata ini nggak usah. Nah, inilah nilai endgame yang apa? Nilai peningkatan pada masing-masing indikator. Oke deh. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah cun, udah paham, udah stop sampai sini aja. Nah, kali ini aku akan menjelaskan apa ya, menginterpretasikannya ke dalam sebuah bagan. Jadi kan rata-rata itu untuk nanti di bab 4 untuk menjelaskan peningkatan per indikator itu, kita bisa menggunakan bagan ataupun tabel. Nah, di sini aku mau apa ya, memberikan tutorial, bukan tutorial, apa belajar bareng-bareng lah cara membuat bagan. Oke, jadi di sini kita akan membuat bagan ya untuk menginterpretasikan nilai n-gain pada masing-masing indikator variabel terikat. Pertama, di sini teman-teman itu klik insert, kemudian kita pilih chart ya di sini. Nah, ini terserah mau dipilih yang mana ya, sesuai dengan keinginan, tapi yang jelas itu harus jelas. Di sini mungkin aku pilih yang bar, lalu kita klik OK. Nah, ini mungkin agak lama, tapi nggak lama banget sih. Oke, udah jadi. Nah, nanti kita akan dikasih, ini mungkin pernah kita belajarin waktu, apa ya, lupa aku pokoknya pernah. Kita akan dikasih Excel ini dan juga Word. Nah, untuk chart title, ini mungkin bisa kita hapus saja. Terus, untuk ini kan kita lihat di sini di Excel ini ada seri 1, seri 2, dan seri 3. Nah, di sini karena kita cuma pakai kelas eksperimen dan kelas kontrol, jadi kita cuma pakai seri 1 sama seri 2. Mungkin untuk seri 3-nya itu bisa kita giniin. Nih ya, terus kita giniin. Nah, makanya dia cuma jadi 2 series. Semoga paham ya. Jadi tadi yang tadi di ujung itu kita tarik ke kiri. Untuk seri 1 ini bisa kita ganti sebagai kelas eksperimen.
Dan untuk series 2, duh, untuk series 2 bisa kita lihat sebagai kelas kontrol. Nah, untuk kategori di sini kita ubah dengan indikator ini, indikator variabel terikat kita. Untuk aku tadi kan variabel apa berpikir kreatif. Nah, di sini di Excel aku tuh sebenarnya udah nyari yang tadi kan kita cuma ngitung kelas eksperimen. Kelas kontrolnya juga kan harus dihitung. Ini sama aja kayak kelas eksperimen. Jadi gitu ya, di sini udah ada kelas kontrol sama kelas eksperimen. Ini untuk nilai NG-nya di kelas eh, eksperimen. Salah. Yang ini deh yang berpikir kreatif deh. Sorry, sorry, sorry. Itu tadi itu yang kolaborasi salah-salah. Ini berpikir kreatif. Kan ada 4 indikator kita tulis di board tadi ya. Mana-mana. Satu mungkin apa? Fluency, terus flexibility, terus kategori 2 apa? Originalitas, dan elaboration. Nah, ini udah langsung aja kita masukin. Untuk kelas eksperimen dia NG-nya fluency berapa, kontrol berapa gitu kan. Yang kita dapat di Word tadi yang ini. Influensi dia 0,52. Mungkin ini bisa dicepetin aja ya. 0,52. Terus soalnya aku pakai Zoom, jadi nggak bisa dicepetin. 0,52 flexibility 0,48, 0,48. Terus originalitas yang kelas kontrol. Ingat ya kelas eksperimen masukin ke kelas eksperimen, kelas kontrol masukin ke kelas kontrol. 0,5. Elaborasi 0,46. 0,46. Nah, oke. Terus ini untuk kelas kontrol. Kelas kontrol 0,17. 0,17. 0,35. Terus yang originalitasnya 0,12. 0,39. Nah, ini udah berubah ya di sini. Nah, mungkin kalau teman-teman di Excel-nya itu mau pakai dua angka belakang koma, itu bisa kita kurangin aja komanya. Nanti kan dia kan bulat sendiri. Atau mau satu angka di belakang koma, giniin aja. Nah, itu ya. Itu tadi aku asal-asalan, asal-asalan sini masuknya. Sorry, sorry, sorry. Nah, gini. Jadi kan udah kelihatan nih. Apa namanya? Kalau kelas eksperimen itu NG-nya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada kelas kontrol. Peningkatannya terjadi untuk berpikir kreatif di kelas eksperimen itu lebih tinggi daripada di kelas kontrol. Nah, itu bisa dibuktikan pada masing-masing indikator. Kalau misal fluency, dia lebih tinggi. Flexibility, original, dan juga elaborasi. Nah, mungkin ini kan masih agak membingungin nih bagiannya. Kita bisa klik di sini, chart element, terus kita klik tambah, terus kita bisa tambah axis title. Nah, untuk axis title yang di sini kita tambah indikator berpikir kreatif. Lalu di sini axis title yang di bawah kita bisa tambah data, data, and gain. Nah, kalau misalnya mau ditambah supaya ini jelas dapat berapa, terus kita tambah di sini, ini data tables. Nah, ini kan jelas, yang oranye ini segini, 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 segini. Ya, oke deh. Gini aja cara membuat bagan. Kalau mungkin teman-teman yang mau pakai bagan, mungkin bisa diikutin ini, atau mau pakai tabel, nanti tinggal dimasukin aja untuk indikator ini NG-nya berapa, indikator ini NG-nya berapa, terus dibandingkan antara eksperimen dan juga kelas kontrol. Oke, gitu aja video untuk kali ini. Semoga teman-teman kita selalu semangat ya untuk menjalani aktivitas kita dan juga selalu semangat lah untuk bimbingan. Selalu giat belajar karena belajar itu tidak akan melelahkan pikiran kita.
Gitu aja, salam sehat dari aku. Oke, bye. Nyanyi dulu. Nano rasa bina nan bina kum kawatan man kem nan bina.